Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Bin Arif dan Bung Rocky Gerung. Ini di awal pekan dan masih tetap sama di awal pekan ini, seperti akhir pekan juga situasi tensi politik itu bukannya malah mendingin, malah makin memanas. Biasanya kan polanya kalau di pemberitaan yang Bung Rocky, Senin itu landai tapi mulai naik, siang terus sampai nanti ya, Oh, Jumat itu turun. Kalau sekarang nggak, mau dari Senin sampai akhir pekan terus tensinya naik terus tonnya gitu ya. ya, panas bumi merata tuh, bumi politik maksudnya. Oke, kita nanti ini kita nyoroti dari angle yang berbeda ya. Ini soal kemarin kita bahas soal Pak SBY yang menyatakan soal kelihatannya Pak SBY udah dapat info valid ini MK akan memutuskan sistemnya proporsional tertutup. Tapi kita nyoroti di balik itunya ya kan kita tahu bahwa yang menginginkan itu adalah PDIP dan mungkin saja ini konsesi gitu ya dari Pak Jokowi ke PDIP kan. Dan kemudian yang juga menarik itu kemudian saling berbalas pantun antara PDIP dengan Pak SBY gitu kan yang menyatakan dulu juga Pak SBY gitu di tengah jalan tahun 2008 malah ngubah dari proporsional tertutup ke jadi terbuka. Jadi sekarang kalau PDI melakukan hal yang sama ya biasa aja. Kemudian ada juga tensi di antara hubungan Ibu Megawati dengan Surya Paloh khususnya ini. Kalau ini lebih lebih kentara lagi. Kalau Pak SBY dengan Megawati kita tahulah secara genealogis perseteruannya. Kalau Surya Paloh seperti apa? Mari kita ngomongin di antara ini ya, baper-baperan atau cemburu-cemburuan di antara para elit politik ini. Ini judul sinetronnya Hmm. eh, Cemburu Membawa Iri, gitu, kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi argumen Hasto kan juga konyol. Hmm. Seolah-olah dia mau terangkan kalau SBY pernah curang, maka sekarang PD juga mau curang kan? Jadi begitu kan? Ini Ya, ini ya, ya, juga ya. agak ya apa ya, ya dungu aja sebetulnya. Ini Policy kita lah ini masuk di ya. dalam. Ya. Iya itu apa? Tapi orang akan menganggap ya kan lebih baik terbuka daripada tertutup. KPU juga bilang lebih baik terbuka daripada tertutup. Walaupun di Ya. belakang layar gak KPU merasa apa aja. Pokoknya perintah ke kita tuh. Jadi suasananya berbeda. Tentu SBY bisa kasih argumen. Lo justru pada waktu itu saya ingin terbuka supaya nggak beli kucing dalam karung kan begitu kan. Jadi ini kayak anak kecil itu ya, tetangga lu juga begitu kan, bapak lu juga begitu ya, sama-sama bego namanya kan. Jadi kelihatannya itu semacam sinyal kecurigaan dari Demokrat bahwa PDIP ingin ambil keuntungan dari perubahan sistem itu. Lalu Ya. dibalas oleh Hasto ya, Demokrat juga pernah ambil keuntungan. Ya dua-duanya pernah ambil keuntungan. Itu artinya dua-duanya merugikan rakyat kan. Tetapi Hmm. konteksnya hari ini orang menginginkan terbuka, itu intinya kan. Survei-survei mengatakan 70-80% ingin terbuka aja deh. Jadi Hasto melawan justru opini publik yang di dalamnya adalah opini PDIP, opini pemilih PDIP. Pemilih PDIP tentu menginginkan terbuka supaya dia langsung tahu coblos. Saya ingin nama orangnya dicoblos itu karena dia yang lebih dekat dengan Wong Cilik. Kalau sekarang kan disembunyikan itu bahwa nanti partai yang akan nentuin. Silakan coblos partai, ini daftarnya siapa yang nomor satu nanti kita yang tentukan. Itu yang sebetulnya kemaksiatan di dalam sistem tertutup tuh. Jadi sekali lagi poin yang ada di dalam persaingan atau rasa cemburu iri itu adalah upaya untuk menutupi ketidakmampuan untuk menghasilkan kader di dalam partainya sendiri yang bisa dipilih rakyat. Jadi kalau dibuat daftar ya orang bingung yang mana mau ditusuk, banyak betul yang PDIP yang bermasalah tuh. Nah, yang lain tentu juga merasa begitu, tapi mereka lebih lebih sportif. Silahkan pilih. Ini caleg-caleg kita, Demokrat pasti akan kasih caleg-caleg terbaiknya. Nasdem juga begitu, PKS begitu. Nah, sekarang PDIP apa? Kenapa takut untuk ngasih tahu aja ini caleg kita tuh? Jadi gampang aja sebetulnya ini kirim mengirim sinyal untuk hal yang absurd. Ya, ya, ya. Nah, kalau Surya Paloh ini kan setahu saya sejauh ini kan hubungan dia cukup dekat ya dengan Ibu Megawati di masa lalu ya. Justru kenapa setelah bersama di dalam kabinet mengusung Pak Jokowi malah jadi hubungan mereka semakin renggang gitu. Bahkan sampai bahasa tubuhnya pun bisa kita bisa baca dengan mudah gitu. Ibu Megawati nggak mau salami Pak Surya Paloh segala macam gitu ya. Ya itu watak Ibu Mega, kalau udah gak suka sama orang dia perlihatkan dengan bahasa tubuh. Lebih jujur sebetulnya atau Ibu Mega, gue gak suka sama lo, ya udahlah. Tetapi kan Surya Paloh kan Surya Paloh kan lihai, selalu ada cara untuk ya membujuk Ibu Mega segala macam. Tapi kelihatannya Ibu Mega terhadap Surya Paloh mungkin masih bisa saling bertemu atau bujuk-bujukan.
Tapi kemudian Ibu Mega menganggap Surya Paloh ini anteknya Jokowi, kira-kira begitu. Di dalam soal kabinet, tukar tambah kabinet, karena dianggap ya Surya Paloh dapat lebih banyak posisi strategis daripada Megawati. Mungkin Mega lebih banyak, tetapi posisi-posisi kunci itu dipegang oleh Nasdem. Jadi Pak Surya Paloh mengerti psikologi Ibu Mega itu. Tapi itu bukan kesalahan Surya Paloh, ini kesalahan Jokowi kan yang ngasih Mega waktu itu kan agak ngamuk. Kami butuh 12, kenapa cuma dikasih 3 apa 4 gitu kira-kira. Sementara Nasdem merasa ya udah yang dia dapat itu proporsional dengan suaranya tuh. Jadi kejengkelan Ibu Mega terhadap Jokowi disalurkan ke dalam Nasdem, yaitu Surya Paloh. Dengan gampang Ibu Mega menganggap Nasdem itu dalam pembagian kabinet itu komplotannya Jokowi, kira-kira begitu. Jadi cara berpikirnya gampang aja kan, karena Ibu Mega lebih ekspresif untuk menerangkan keadaan. Nah sekarang ditambah lagi bahwa makin kesel lagi Ibu Mega, udah dikasih jatah banyak tetapi masih ngusung Anies yang tidak diinginkan oleh PDIP karena akan bersaing ketat dengan Puan misalnya dalam elektabilitas. Jadi kalkulasi statistik berubah menjadi sentimen-sentimen yang non romantis. Tapi kalau dengan Pak Surya ini kelihatannya udah sampai patah arang belum gara-gara Anies Baswedan ini? Karena kalau dengan Pak SBY kelihatannya itu benar-benar dalam ya urusannya, karena merasa dikhianati waktu Pak SBY dulu jadi pembantunya gitu, dan ditanya mau nyalon presiden atau enggak, katanya tidak, tiba-tiba nyalon, dan yang bikin sebel karena bikin terus kalah gitu, sampai 2 kali di challenge oleh Bu Megawati juga kalah terus kan gitu. Kelihatannya nggak patah-patah arang lah seperti itu. Pak SBY kan, Pak Surya lebih plastis, lebih mampu untuk mencairkan suasana. Di satu waktu mungkin akhirnya Ibu Mega menerima Pak Surya, tapi dengan perjanjian udah jangan terlalu, kalau mungkin Anies sudah tersingkir, nah Ibu Mega akan terima Surya Paloh gitu. Dan Surya Paloh masih butuh PDIP kalau ada ancaman Jokowi terhadap beberapa kasus di Nasdem yang semakin lama makin mencuat kan. Jadi kira-kira itu tuh. Nah sinyal paling kuat adalah pemeriksaan Johnny Plate yang diperiksa oleh kejaksaan. Itu kita tahu kira-kira ya proksinya kan proksi PDIP itu. Jadi itu intinya, dan yang lain ya bisa kita tambahkan sebagai catatan kaki lah. Ya. Jadi sebenarnya kalau ribut-ribut di antara mereka ini ya, ini nggak terlampau, ini lebih pada personal ya, sebenarnya nggak ada urusannya dengan kenaikan harga beras gitu ya. Ya itu intinya. Ini ribut di antara elit itu, ya, padahal yang dirakyat itu ributnya adalah soal bahan pokok. Dan itu yang diabaikan oleh para pemimpin partai, juga diabaikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi yang tetap kasakusuk, bahkan senang kalau ada keributan di dalam elit. Tentu sebagai politisi, Pak Jokowi nggak ingin menertibkan partai-partai pendukungnya kan. Dia bahkan lebih senang kalau Ibu Mega itu dikeroyok rame-rame oleh partai-partai yang pro sistem terbuka. Tapi pada saat yang sama Pak Jokowi menganggap setelah dikeroyok maka Ibu Mega mesti disogok dengan sistem tertutup misalnya. Kan itu kan mainan politik paling kasar kan begitu kan. Stick and carrot itu kan diumpankan lalu terjebak lalu diangkat seolah-olah malaikat yang angkat, padahal iblis juga. Oke, tapi kan gini ya. Jadi terpaksa kita ngomongnya rada balik lagi ke belakang. Kalau dulu kan para founding parent kita itu, termasuk situ adalah bapaknya Ibu Megawati, Bung Karno, yang sering saya kira dalam pidato Ibu Megawati disebut, itu mereka bisa bertengkar dengan sangat keras dalam hal-hal yang bersifat ideologis dalam soal pertengkaran politik gitu ya. Tapi dalam hubungan personal mereka bisa santai gitu. Ya udah ribut di konstituante, tapi begitu pulang mereka udah letakkan itu. Kalau ini justru ributnya di urusan personal gitu, bukan urusan yang seperti ideologis gitu. Itu bedanya yang punya otak dan yang kekurangan otak gitu. Tentu zaman era Pak Karno ya sebetulnya pendiri-pendiri awal negeri ini, mereka nggak peduli dengan posisi personal, karena mereka berpikir untuk menyeberangkan bangsa ini melewati pintu gerbang kemerdekaan diperlukan wacana yang diolah oleh akal pikiran. Itu yang terjadi. Kendati konflik politiknya keras, tetapi persahabatan tetap jalan. Ini justru dulu kan konflik politiknya soal penajaman ideologi itu di era Republik ini. Ini semua ideologi udah sama, itu Pancasila, NKRI, harga mati segala macam. Tapi konflik personal justru yang diucapkan.
Kan mestinya konflik itu basisnya adalah perbedaan ideologi di dalam platform partai itu. Apa versi keadilan melalui dalam pikiran PKS, apa dalam pikiran Nasdem, apa dalam pikiran Megawati, kan itu yang mesti diterangkan. Oh kami sama, ya kalau sama ngapain konflik, biarin aja kan. Jadi kalau sama misalnya udah Menteri Sosial dipilih dari siapapun ya kan mewakili juga aspirasi partai. Jadi itu yang terjadi. Jadi keengganan untuk berpikir itu menyebabkan orang memproduksi kecemburuan itu. Ya, 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 ya. Nah, kita sendiri kan bagaimanapun juga. Ini sebenarnya Anda kan sering selama ini banyak bergaul dengan kalangan bukan hanya milenial ya. Saya kira kalau anak-anak SMA itu udah generasi apa? Generasi Z atau generasi Alpha, bahkan jangan-jangan Anda udah bergabung gitu. Dan mereka sendiri sebenarnya nggak peduli ya dengan soal-soal gini. Atau jangan-jangan mereka sendiri bingung apa sih sebenarnya yang dicoba diwariskan oleh para sesepuh kita itu gitu. Iya, saya terus-menerus bergaul dengan teman milenial di daerah bahkan, dan mereka nggak tahu ini ada apa sih, kenapa seolah politik itu ditawan oleh 2-3 orang aja, itu bukan ditawan oleh persaingan program. Itu intinya. Jadi milenial paham bahwa kita akan masuk dalam politik di mana orang saling mengejek, saling saling sindir menyindir secara personal. Kan itu dasarnya. Sama seperti Hasto ngeledek SBY itu. Dan itu artinya ya Hasto ingin curang dong. Kalau Hasto bilang SBY juga dulu curang, kenapa kita nggak boleh curang? Itu kan konyolnya begitu kan. Logika dungu itu diproduksi untuk dikonsumsi publik. Tapi publik tahu, ya itu biarin aja mereka bertengkar. Toh pada akhirnya kita tahu bahwa demokrasi menginginkan keterbukaan bukan ketertutupan. Gitulah aja. Yes, oke. Jadi saya kira kalau sekarang ini situasi menegang, sindir menyindir dan sebagainya itu saya kira sebenarnya itu nggak penting buat publik. Itu ranah privat gitu ya. Justru buat kita yang jauh lebih serius itu tadi itu kembalinya sistem proporsional tertutup yang sudah disinyalir oleh Pak SBY, dan kemudian bagaimana Mahkamah Konstitusi itu betul-betul sekarang sudah menjadi the guardian of government, bukan the guardian of constitution. Itu Mahkamah konspirasi harinya, karena MK dia berkonspirasi dengan keinginan Pak Jokowi. Untuk apa? Untuk menyokong Ibu Mega. Kan gampang aja lihatnya itu. Jadi apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, orang anggap ini adalah peralatan Pak Jokowi untuk meneduhkan sedikit kemarahan Ibu Mega. Jadi oke, silakan tertutup. Tapi publik akan catat, ini apa etikanya kalau soal konstitusi diubah-ubah atau Mahkamah Konstitusi sekedar jadi peralatan politik, kan itu dasarnya. Jadi orang akan tetap melihat bahwa kekacauan akan terjadi, dan mungkin justru karena kekacauan itu lalu ada keterdesakan dari presiden. Bayangin misalnya partai-partai kayak Pak SBY turun gunung terus protes besar-besaran karena sistem pemilu diubah, lalu terjadi kerusuhan. Maka Pak Jokowi punya alasan untuk lakukan darurat sipil karena di daerah-daerah gubernurnya udah diangkat oleh Pak Jokowi. Begitu darurat sipil, ada alasan untuk menunda pemilu. Jadi berlapis-lapis cara untuk menghalangi partisipasi publik masuk dalam kompetisi yang bersih di 2024. Ya, ya, dan saya kira itu yang jauh lebih perlu kita waspadai ya. Bahwa soal sistem proporsional tertutup juga tetap kita kritisi, tapi agenda di belakang itu justru jauh lebih serius. Ya, hari-hari ini kita lagi intip tuh ujungnya apa sih agenda ini, walaupun kita udah tahu ini semua upaya untuk mencari alasan bahwa ada kegentingan di dalam penyelenggaraan pemilu, masih belum dapat kesepakatan, lalu diambil kesimpulan, oke, kalau begitu kita tunda. Itu sebetulnya agendanya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita sampai ketemu lagi ya. Tetap 0%. Kalau ini agenda demokrasi ini 0. Yes, thank you.